Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita kali ini bertemakan merusak diri sendiri. Kita baca dulu di dalam 2 Samuel 17 ayat yang ke-23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya. Ke kotanya ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Nah, Bapak Ibu mengenaskan sekali ya apa yang terjadi. Nah, di sini kita akan ambil hikmahnya ya, kita akan belajar. Ahitofel ini adalah seorang penasehat Absalom ya. Tetapi sebelumnya Ahitofel ini adalah penasehatnya Raja Daud. Dan karena dia menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, akhirnya dia memberontak. Ya, karena saat itu memang Absalom sedang memberontak. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Ahitofel ini adalah kakeknya Batseba. Batseba itu adalah wanita yang saat itu berzinah dengan Raja Daud. Dan secara tidak langsung Raja Daud membunuh Uria, suaminya, di medan perang. Disinilah semua dari akar dendam kepahitan itu, Bapak Ibu ya. Karena Ahitofel ini merasa garis keturunannya ya, keluarganya dicoreng oleh Raja Daud, dan dia ingin membalas dendam ya. Dengan apa? Dengan menjadi penasehatnya Absalom. Bapak Ibu, dari kejadian ini sebenarnya kita itu juga terjadi di dalam kehidupan kita ya. Kita juga sering disakiti ya, kita juga sering terluka, bahkan mungkin kita juga melukai orang. Tetapi di sini intinya adalah respon yang benar di hadapan Allah ya. Baik kita melakukan kesalahan atau kitanya yang disakiti, yang penting adalah respon yang benar di hadapan Allah. Dan Ahitofel ini pastinya tidak mempunyai respon yang benar. Dan kita sebagai anak-anak Allah, kita tahu kebenaran firman Allah, kita harus punya respon yang benar di hadapan Allah. Saat kita terluka ya, saat kita disakiti ya, bukannya kita membalas dendam atau mencari-cari cara bagaimana bisa membalas dendam 2 kali lipat ya. Tetapi biarlah luka itu, sakit itu kita bawa ke hadapan Allah ya. Karena sekali lagi Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan ia juga menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Dan daripada kita balas dendam, sakit hati, ya lebih baik kita bawa ke hadapan Allah, mencari penghiburan di dalam Allah, karena pasti Tuhan akan berikan damai sukacita. Dan respon yang benar ya, selain kita bawa ke hadapan Allah luka itu, kita juga harus mengampuni ya. Karena sekali lagi pembalasan itu bukan hak kita. Tuhan di dalam firman Tuhan bilang apa? Pembalasan itu adalah hakku. Nah, jadi kita kasih ruang buat Allah. Kita tidak boleh mendoakan untuk Allah membalas, tetapi yang harus kita lakukan adalah mendoakan. Dan Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa pemimpin itu juga belum tentu sempurna sama seperti kita ya. Karena kita memang harus terus-menerus disempurnakan. Pemimpin bisa jatuh? Nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Kita bisa jatuh, pemimpin bisa jatuh ya. Tetapi saat kita melihat pemimpin kita jatuh, gembala kita jatuh, siapapun itu pemimpin kita di perusahaan, jangan kita menghakimi ya, tetapi kita bawa mereka ke hadapan Tuhan ya. Kita tetap berlutut di hadapan Tuhan supaya kita menopang pemimpin kita untuk mendapatkan hikmatnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita harus punya respon yang benar. Apa? Bawa luka kita di hadapan Allah, mengampuni
Dendam dan rencana jahat di dalam hati itu akan merusak, bahkan bisa berujung pada kematian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.